Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Agung Al-Mujahidin yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setengah putaran dari bulan suci Ramadan akan kita masuki pada malam hari ini. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu, mari kita semua saling meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah puasa kita dengan tekad yang kuat. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan mengangkat tema rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah Allah memerintahkan puasa Ramadan kepada kita, Allah ingin menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang betul-betul mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana setiap orang yang sudah berkeluarga, dia senantiasa mendambakan dan berharap kepada Allah agar Allah mengaruniakan dia rezeki, agar Allah memberikan dia kesempatan untuk memiliki rumah secara pribadi. Apakah rumah itu dia dapatkan dengan cara mengangsur 15 tahun dan seterusnya, ataukah dengan cara dia menabung sambil dia mengontrak di tempat kontrakan yang ada untuk menghindari hal-hal ribawi? Maka impiannya hanya satu kepada Allah. Semoga nanti apabila aku punya rumah yang sendiri, rumah yang betul-betul didapatkan dari hasil jerih payah sendiri, adalah rumah yang akan mendapatkan kemuliaan, rumah yang mendapatkan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di dalamnya ada seorang ayah, ada seorang ibu, dan ada anak-anak yang Allah titipkan kepadanya. Mereka berniat, mereka bertekad membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membina rumah tangga seperti yang dibina oleh Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana kuat dan kokohnya mereka mewariskan keimanan dan ketakwaan di tengah-tengah keluarganya. Allah memberikan apresiasi, Allah memberikan penghormatan dan kemuliaan apabila rumah yang Allah titipkan kepada kita itu bukan hanya sekedar untuk berkumpulnya kita dengan keluarga, untuk makan, minum, dan beristirahatnya kita dengan keluarga, tetapi Allah juga menginginkan agar dari rumah itu kita merasakan ada surga yang Allah hamparkan di dunia. Dan dari rumah itu pula nanti Allah akan mengumpulkan kita di dalam surga yang sebenarnya kelak di yaumul qiyamah. Dalil utama kita ambil dari Al-Quran, surat ke-24, surat An-Nur ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal.
di dalam rumah-rumah yang Allah telah berikan cahaya-cahaya Allah di dalamnya. Allah memerintahkan kepada seluruh anggota keluarga di rumah itu agar dia dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah, yaitu keluarganya adalah keluarga yang senantiasa berzikir, senantiasa beribadah kepada Allah, dan senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Dan mereka pun senantiasa bertasbih kepada Allah, baik di waktu pagi maupun di sore hari. Ayat ini dengan jelas memberikan kriteria yang sangat sederhana dari Allah. Apabila rumah kita ingin dimuliakan oleh Allah, apabila derajat keluarga kita akan ditinggikan oleh Allah, maka janganlah kita hanya sekedar bermewah-mewah dengan rumah kita, bermewah-mewah dengan fasilitas rumah yang ada di dalamnya, tetapi sibuk dan repotlah kita untuk banyak beribadah, berzikir, membaca Al-Quran di dalam rumah kita tersebut. Seiring dengan itu pun Rasulullah memerintahkan kepada kita, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangilah, percantiklah dan hiaslah rumah-rumah kalian semuanya dengan dua perkara. Yang pertama, banyaklah mendirikan solat di dalam rumah tersebut. Bagi kaum bapak, solat-solat sunnah itu sebaiknya yang paling afdol dan paling utama adalah di rumah. Salat fardu yang paling utama bagi kaum bapak dan anak laki-lakinya adalah dengan berjamaah di masjid ataupun di musola-musola terdekat. Adapun bagi seorang istri atau ibu dengan anak-anak wanitanya, salat mereka yang paling utama adalah di dalam rumah mereka. Dan Rasulullah juga tidak melarang apabila istri dan anak-anak wanita kita ingin juga ikut meramaikan rumah Allah, ingin juga ikut mensyiarkan rumah Allah, terutama di bulan suci Ramadan, maka Rasulullah mengatakan jangan larang istri dan anak-anak wanitamu untuk mendatangi masjid. Wa qiraatil Qur'an, dan banyaklah membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Karena rumah-rumah yang banyak dibacakan Al-Quran di dalamnya, rumah-rumah yang seluruh anggota keluarganya senantiasa mendirikan sholat di dalamnya, adalah rumah yang paling dicintai oleh Allah, rumah yang paling disukai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, idza khatamal abdul Qur'an shalla inda khatmihi sittuna alfa malakin. Apabila seorang hamba, apabila ada satu keluarga yang mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran, mereka gemar bertilawah dan bertadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan, di tengah-tengah rumahnya dan di tengah-tengah keluarganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan 60.000 malaikat yang akan mengelilingi rumahnya, yang akan menaungi rumahnya, akan menjaga rumahnya, dan mendengar dan menyimak bacaan-bacaan Al-Qurannya. Ke-60.000 malaikat ini akan datang menghadap Allah, akan bersaksi dan berdoa kepada Allah agar seluruh bacaan Al-Quran yang kita baca bersama dengan keluarga kita dapat menjadikan syafaat, dapat menjadikan penolong bagi diri kita dan keluarga kita, sehingga ketika nanti kita wafat dan dikuburkan di lahat kita masing-masing, cahaya Al-Quranlah yang paling pertama akan Allah berikan untuk menerangi alam kuburnya. Dan ketika nanti dibangkitkan di yaumul mahsyar pun, Allah akan memuliakan keluarga-keluarga yang senantiasa gemar dan cinta membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita dan saya boleh jadi adalah produk-produk orang tua zaman baheula, di mana ayah dan ibu kita dahulu mengajarkan kita dari semenjak kecil. Belum lagi kita masuk SD, kita sudah dimasukkan ke madrasah, didaftarkan ke taman pendidikan Al-Quran. Dan bagi orang tua, anaknya kalau belum bisa baca Al-Quran, ini adalah aib, ini adalah malu yang luar biasa. Tapi ketika anaknya bisa membaca Al-Quran dengan baik, ketika anaknya mampu mengkhatamkan Al-Quran dengan baik, betapa bahagianya sang ayah. Sibuk mencari seekor ayam jantan yang sehat dan gemuk untuk disembelih, untuk merayakan syukuran anaknya telah khatam Al-Quran. Bahkan di beberapa daerah di Sumatera maupun di Sumatera Barat, ada satu perayaan yang sangat istimewa untuk membahagiakan anaknya yang sudah khatam Al-Quran. Mereka dipakaikan pakaian kebesaran seperti orang haji. Mereka pun diarah keliling kampung. Kemudian mereka pun memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Qurannya di tengah masjid. Akhirnya orang tua dan masyarakat pun memberikan hadiah, memberikan penghormatan, karena anak-anaknya telah mampu mengkhatamkan Al-Quran. Tapi kita lihat, di era zaman serba digital, serba teknologi saat ini, anak-anak kita sudah tidak lagi sibuk dan tidak lagi mau diajak bertadarus oleh ayah dan ibunya. Karena mereka sudah sibuk dengan tadarus dengan handphonenya masing-masing. 5 anak di rumah, 5-5-nya punya handphone. Tapi ketika kita suruh ajak tadarus, 1001 alasan. Berbeda dengan kita dahulu. Habis berbuka, habis sholat, ayah mengumpulkan anak-anaknya untuk tadarus Al-Quran. Walaupun hanya 1 halaman. Kemudian pulang dari sholat tarawih pun ayah melanjutkan kembali tadarus. Minimal 1 hari 1 juz, 1 malam 1 juz. Sehingga pada malam takbiran nanti kita akan bersama-sama merayakan kebahagiaan dan bersyukur kepada Allah karena keluarga kita bisa mengkhatamkan Al-Quran secara bersama-sama. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin bersama anggota keluarganya adalah orang-orang yang gemar dan cinta membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, terutama di rumah-rumah kalian. Maka nanti semua ayat-ayat Al-Quran yang pernah kita baca itu akan disimpan dan akan ditabung oleh Allah dan akan didatangkan di yaumul qiyamah sebagai syafaat, sebagai penolong bagi kita dari ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.